Inter diperkirakan akan melakukan banyak perubahan di sektor pertahanan pada bursa transfer musim panas mendatang. Situasi ini dipengaruhi oleh kontrak beberapa pemain penting yang mendekati akhir seperti Yann Sommer, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, dan Matteo Darmian. Meski begitu, kondisi De Vrij berbeda dibanding pemain lain. Inter sudah menawarkan perpanjangan kontrak kepada bek asal Belanda tersebut, dan saat ini ia masih mempertimbangkan tawaran itu. Menurut laporan Corriere dello Sport, pihak manajemen Inter khususnya Piero Ausilio dan Dario Bacin tidak hanya memantau nama-nama yang selama ini sering dikaitkan dengan klub. Mereka juga mulai memperhatikan beberapa pemain lain yang lebih jarang dibahas. Selain Muharemovic dari Sassuolo dan Solet dari Udinese, Inter juga tertarik pada dua bek lain, yaitu Luka Vuskovic dan Ronald Araujo. Vuskovic adalah bek Kroasia berusia 19 tahun yang dimiliki Tottenham dan saat ini bermain untuk Hamburg sebagai pemain pinjaman. Sementara itu, Araujo merupakan bek Uruguay berusia 27 tahun milik Barcelona yang musim lalu menghadapi Inter di semifinal Liga Champions. Namun, peluang mendapatkan kedua pemain itu tidak mudah karena klub mereka memasang harga tinggi, sekitar 50 juta euro. Meski begitu, Inter masih memiliki beberapa nama lain dalam daftar target transfer. Setelah merayakan keberhasilan meraih double, Inter mulai fokus menyusun persiapan untuk musim depan. Klub mengadakan pertemuan di kantor pusat di Viale della Liberazione yang dihadiri Christian Cifu bersama jajaran manajemen untuk membahas langkah tim ke depan. Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut mencakup dua hal penting, yaitu perencanaan bursa transfer dan penyelesaian detail perpanjangan kontrak Cifu. Pelatih asal Romania itu saat ini masih terikat kontrak hingga 2027, namun akan mendapatkan perpanjangan 2 tahun hingga 2029 dengan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan pelatih-pelatih papan atas. Inter memberikan kepercayaan lebih besar kepada Cifu karena dinilai telah membuktikan kualitasnya. Selain mendapat kontrak baru, ia juga akan memperoleh peran yang lebih luas sebagai figur manajerial sehingga memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan yang berkaitan dengan tim. Pertemuan tersebut juga membahas rencana transfer Inter untuk musim depan. Beberapa pemain penting diperkirakan akan meninggalkan klub, seperti Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrik Mkhitaryan, dan Davide Fratesi. Di sisi lain, masa depan Stefan De Vrij masih belum dipastikan karena ia masih memiliki peluang untuk memperpanjang kontraknya selama 1 musim lagi. Inter juga masih mengevaluasi situasi Alessandro Bastoni yang saat ini lebih dekat untuk bertahan di klub. Selain itu, posisi penjaga gawang juga masih menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan skuad musim depan. Sebastiano Esposito kini resmi menjadi pemain Cagliari sepenuhnya setelah klub tersebut memastikan bertahan di Serie A pada pekan ke-37 di bawah asuhan Fabio Pisacane. Namun, pemain muda tersebut berpotensi segera menjadi salah satu nama yang ramai dibicarakan pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Tuttosport, Torino telah memasukkan nama Esposito ke dalam daftar pantauan mereka sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan, pendekatan awal dengan agen sang pemain disebut telah dilakukan beberapa minggu lalu. Harian asal Turin tersebut juga mengingatkan bahwa pada minggu lalu, klausul kewajiban pembelian Esposito dari Inter resmi aktif. Cagliari harus membayar sebesar 4 juta euro secara langsung, ditambah 40% dari hasil penjualan pemain tersebut di masa mendatang. Adanya persentase penjualan kembali tersebut diperkirakan akan membuat Cagliari mempertahankan nilai jual yang tinggi untuk penyerang kelahiran 2002 itu. Klub disebut menaikkan harga pemain hingga mencapai 15 juta euro. Angka tersebut dinilai cukup tinggi untuk standar kebijakan transfer Torino di bawah kepemimpinan Urbano Cairo. Namun, klub asal Turin itu disebut dapat mempertimbangkan solusi lain melalui operasi ganda dengan Cagliari. Torino kemungkinan dapat memasukkan pembelian permanen Matteo Prati dalam negosiasi untuk memperoleh potongan harga bagi transfer Esposito. Meski demikian, hingga saat ini masih belum diketahui bagaimana sikap Cagliari terhadap kemungkinan tersebut.
Di Italia, telah lama muncul kabar bahwa Inter sudah mengambil keputusan untuk membawa kembali Alexander Stankovic ke Milan dengan mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 23 juta euro yang telah disepakati dengan klub Brugge. Bahkan, muncul juga spekulasi bahwa pemain asal Serbia itu dapat langsung dijual kembali dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Namun, laporan dari media Belgia HLN menyebut masih ada peluang bagi klub Brugge untuk mempertahankan Stankovic setidaknya selama 1 musim lagi. Media tersebut menjelaskan bahwa hingga saat ini, Inter belum memberikan sinyal resmi kepada klub Brugge terkait niat mereka untuk menggunakan opsi pembelian kembali tersebut. Belum ada komunikasi resmi dari pihak Nerazzurri, meskipun mereka masih memiliki waktu hingga 15 Juni untuk mengaktifkan hak tersebut. Situasi ini memunculkan kemungkinan bahwa Inter dapat memutuskan untuk membiarkan pemain binaannya tetap bermain bersama klub Brugge selama 1 musim tambahan. Setelah 16 Juni, klub Belgia itu juga berpeluang mempertimbangkan penjualan Stankovic, tetapi mereka harus terlebih dahulu memberi pemberitahuan kepada Inter. Apabila ada klub yang tertarik membeli Stankovic, klub Brugge harus memberikan 50% dari keuntungan penjualan kepada Inter. Ketentuan tersebut membuat klub Belgia diperkirakan akan menaikkan harga pemain secara cukup tinggi, yang juga berpotensi membuat calon pembeli menjauh. Faktor lain yang dianggap penting adalah keinginan sang pemain sendiri. Stankovic dikabarkan melihat kemungkinan bertahan 1 musim lagi di klub Brugge sebagai pilihan yang positif. Dengan tetap bermain di Belgia, ia akan kembali tampil di Liga Champions dan memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman serta berkembang lebih jauh sebagai pemain. Situasi ini juga meningkatkan harapan para pendukung klub Brugge untuk kembali melihat Stankovic mengenakan seragam tim mereka pada musim depan. Masa depan Nico Paz masih belum menemui kepastian. Gelandang serang asal Argentina tersebut saat ini sedang menunggu untuk mengetahui rencana yang dimiliki Real Madrid terhadap dirinya. Pemain tersebut tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali membela klub yang dianggap sebagai klub impiannya. Nico Paz sendiri sudah terikat kontrak dengan Real Madrid, tetapi ia juga ingin mengetahui peran seperti apa yang akan diberikan kepadanya dalam skema tim yang dipersiapkan Jose Mourinho yang disebut sebagai calon pelatih baru Los Blancos. Di sisi lain, Como masih berharap dapat mempertahankan Nico Paz selama 1 musim lagi. Klub tersebut ingin memanfaatkan keberhasilan mereka lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya lebih awal musim ini sebagai daya tarik agar sang pemain tetap bertahan. Namun, setelah pertandingan terakhir musim ini, baru akan diketahui kompetisi Eropa mana yang akan dimainkan Como pada musim 2026-2027. Selain Como, sejumlah klub lain dari Italia maupun luar Italia juga terus memantau perkembangan situasi Nico Paz sambil menunggu keputusan dari Real Madrid. Dalam hal ini, keputusan akhir disebut akan sangat bergantung pada Jose Mourinho. Menurut Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya, saat ini terdapat beberapa kemungkinan terkait masa depan Nico Paz. Opsi tersebut mencakup bertahan 1 musim lagi di Como, dipinjamkan ke klub lain, dijual secara permanen atau kembali ke Real Madrid. Dalam program spesial Cifu di Italia yang dibuat Sky Sport setelah Christian Cifu sukses meraih gelar ganda bersama Inter, Fabio Capello turut memberikan pandangannya mengenai sosok mantan anak asuhnya tersebut. Capello, yang pernah melatih Cifu saat keduanya berada di Roma, menggambarkan pelatih asal Rumania itu sebagai pemain dengan karakter kuat, serta memiliki kecerdasan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah pemain dengan kepribadian besar, cerdas bukan hanya dari sisi sepak bola, tetapi juga sebagai pribadi, ujar Capello. Menurutnya, Cifu juga memiliki kemampuan berbicara dan mengambil peran pada waktu yang tepat. Di ruang ganti tim, pendapat Cifu disebut memiliki pengaruh yang cukup besar. Capello juga menilai perekrutan Cifu pada saat itu merupakan keputusan yang sangat tepat. Ketika kemudian Cifu pindah ke Inter, hal tersebut semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa mereka memang telah membuat pilihan yang benar. Ia juga menyoroti pentingnya duet Cifu bersama Walter Samuel. Menurut Capello, kerjasama keduanya menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Cifu, terlebih karena mereka kembali bermain saat berada di Inter. Capello menjelaskan bahwa Samuel memiliki karakter lebih keras dan penuh determinasi, sedangkan Cifu mempunyai kemampuan bermain yang sangat baik.
Ia juga mengungkapkan pernah memberikan masukan kepada Cifu agar meningkatkan kemampuan dalam menjaga lawan. Menurut Capello, kualitas teknik Cifu sangat baik hingga ia merasa Cifu sebenarnya juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang. Di akhir komentarnya, Capello menilai bahwa masih ada sedikit pengaruh dirinya yang masih tersisa dalam cara kerja Cifu. Ada sedikit bagian dari Capello yang masih tersisa dalam cara dia bekerja. Tutupnya.